Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah minggu sebelumnya, Bapak memberikan materi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini ini adalah materi lanjutan dari bab ketiga, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam materi tambahan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama adalah mengenai fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Jadi fungsi produksi itu adalah hubungan Jadi kalau ditanya apa itu fungsi produksi, jadi sebenarnya fungsi produksi itu adalah hubungan antara jumlah produk yang dihasilkan atau disebut juga dengan output dengan faktor-faktor produksi dan sering ditulis dengan persamaan Q sama dengan F dalam kurung C, kemudian L, kemudian R, kemudian T, kemudian E kemudian kurung Jadi Q ini di sini maksudnya adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan atau output. Sedangkan kalau F F itu adalah simbol dari fungsi produksi itu sendiri Sedangkan kalau C itu kan kepanjangan dari capital. Capital artinya adalah modal. Sedangkan kalau L itu adalah kepanjangan dari labor. Labor itu artinya adalah tenaga kerja. Sedangkan kalau R artinya adalah resource. Resource itu adalah sumber daya alam. Sedangkan kalau T atau teknologi, itu artinya adalah teknologi. Sedangkan kalau yang E itu adalah entrepreneurship atau skill atau kewirausahaan. Jadi fungsi produksi itu dilambangkan Q sama dengan F dalam kurung C, L, R, T, E, jadi Q itu adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau disebut juga dengan output Sedangkan kalau F ini adalah lambang dari fungsi sedangkan kalau C itu adalah modal, L itu adalah tenaga kerja, sedangkan kalau R itu adalah sumber daya alam, kalau T itu adalah teknologi sedangkan E itu adalah kewirausahaan atau skill Nah, di sini dari fungsi dari fungsi dapat diketahui bila kita ingin menambah output maka kita juga harus menambah input Jadi di sini kalau kita ingin menambah Q ini Q itu kan artinya adalah sebagai sebentar Oke, Q itu kan artinya adalah output Jadi kita kalau misalkan ingin menambah output, berarti kita juga harus menambah input Jadi di sini itu adalah Q itu adalah output, sedangkan kalau yang ini adalah input Jadi kalau kita ingin menambah output, otomatis kita juga harus menambah yang namanya input gitu Nah, ini di sini dengan kata lain jumlah output yang dihasilkan dari suatu proses produksi sangat tergantung pada kombinasi atau jumlah input yang dimasukkan. Jadi artinya kalau inputnya banyak, pasti outputnya pun akan banyak. Kalau inputnya sedikit, pasti outputnya pun itu akan sedikit pula Atau dengan kata lain banyak atau tidaknya output itu dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya input gitu Oke, sekarang itu mengenai fungsi fungsi produksi Nah, sekarang kita lanjutkan sebentar ini ada sedikit gangguan
Oke, sekarang kita lanjutkan ya dengan teorinya ya, teori produksi ya atau perilaku produsen ya. Nah, di sini setiap produsen yang menginginkan keuntungan yang maksimal ya. Untuk itu perlu diketahui beberapa teori produksi ini ya. Yang pertama adalah teori produksi satu variabel ya. Dalam teori produksi satu variabel ya, produksi total itu dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja ya. Nah, hubungannya seperti ini. TP sama dengan Q sama dengan FL ya. Jadi TP itu adalah total produksi ya, sedangkan Q itu adalah jumlah produksi, sedangkan L itu adalah jumlah tenaga kerja ya atau labor. Sedangkan kalau F ini ya, F itu artinya adalah fungsi ya, fungsi dari produksi gitu ya. Nah, di sini TP ya, ada TP, ada AP, ada MP ya. TP itu adalah total produksi ya atau produksi total ya. Sedangkan kalau AP itu artinya adalah average produksi ya atau produksi rata-rata. Sedangkan kalau MP itu adalah marginal produksi gitu ya. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi total produksi ya atau TP ya, itu TP sama dengan Q ya. Jadi total produksi itu sama dengan Q ya atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, sedangkan kalau marginal produksi ya atau MP, jadi MP itu sama dengan delta TP. Delta TP itu maksudnya adalah perubahan ya, perubahan total produksi. Jadi produksi akhir dikurangi dengan produksi awal. Kemudian dibagi dengan delta L. Delta L ini adalah perubahan labor ya, labor atau tenaga kerja. Ya, jadi marginal produksi itu sama dengan ya besarnya perubahan total produksi dibagi dengan besarnya perubahan tenaga kerja ya. Atau rumus yang lain di sini ya ada TCP ya dikurangi TPI ya dibagi dengan L2 dikurangi L1 ya. Jadi maksudnya di sini TCP itu adalah total produksi akhir dikurangi dengan total produksi awal dibagi dengan tenaga kerja akhir dikurangi dengan tenaga kerja awal gitu ya. Itu untuk fungsi produksi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, dalam teori perilaku produsen ya satu variabel berubah ya. Nah, ini berlaku hukum ya. Jadi dalam fungsi produksi itu berlaku yang namanya hukum ya. Hukum yang mana hukum itu adalah yang semakin berkurang ya, atau disebut juga hukum yang semakin berkurang atau dikenal dengan the law of diminishing return ya. Jadi dalam fungsi produksi itu kita mengenal yang namanya hukum ya, atau disebut juga hukum hasil lebih yang semakin berkurang ya, atau dikenal dengan the law of diminishing return ya. Apa itu the law of diminishing return ya? The law of diminishing return adalah penambahan faktor produksi tenaga kerja ya pada awalnya akan menambah output ya. Nah, akan tetapi penambahan ya yang terus menerus yaitu akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi. Nah, perhatikan ya tabel the law of diminishing return ya. Jadi kalau misalkan dalam soal ya, kalian misalkan disuruh menunjukkan ya dari tabel-tabel ini ya, di bagian mana ya hukum the law of diminishing return itu berlaku, ya itu gampang caranya. Caranya ya pertama kamu fokus ke sini, ke kolom yang ketiga ini, kolom tambahan ya. Jadi di cara menentukan ya di mana hukum the law of diminishing return ini berlaku, jadi kamu fokusnya melihat ya di kolom yang ketiga ini, tambahan hasil. Nah, di sini kan tambahan hasil kan di sini ada beberapa yang meningkat. Pertama ya dia kan 0 ya, 0 kemudian meningkat jadi 11, kemudian dari 11 meningkat ke 13. Nah, ini kan otomatis dari titik 1 ya ke titik 2 dia meningkat, dari titik 2 ke titik ketiga dia meningkat, tapi dari 13 ya ke 18 ini menurun.
Nah, kemudian di bagian yang menurun itu ya, nah itulah di situ letak ya hukum the law of diminishing return berlaku ya. Jadi kalau ditanya ya the law of diminishing return itu berlaku pada titik mana? Ini berlaku pada titik 8 ya. Kenapa pada titik 8? Karena kan ini kan dari titik ini ya ke titik 11 kan meningkat. 0 ke 11 kan meningkat. 11 ke 13 juga meningkat. Ya, 0 ke 11 kan peningkatannya 11. 11 ke 13 yaitu peningkatannya adalah 2. Nah, sedangkan kalau 13 ya ke 8, ya 13 ke 8 ya itu bukan meningkat tetapi menurun. Ya, 13 ke 8 itu bukan meningkat tetapi menurun. Nah, kemudian yang menurun ini disebut sebagai berlakunya the law of diminishing return gitu ya. Oke, ya ini Bapak ulang lagi ya karena ini sangat penting sekali ya untuk kalian ketahui ya. Pertama, di dalam fungsi produksi ya itu mengenal yang namanya hukum. Hukum yang disebut dengan the law of diminishing return ya, atau orang itu menyebutnya ya hukum ya yang semakin menurun gitu ya. Nah, untuk menentukan ya di mana hukum the law of diminishing return ini berlaku ya, itu kamu fokusnya di kolom yang ketiga ini. Ya, di kolom yang ketiga ini kan ada beberapa angka ya. Ada beberapa titik ya. Ini kan titik ke-1 nih. Titik ke-1 kan di sini kan 0. Sedangkan titik kedua ya ini adalah 11. Nah, titik ke-1 ke titik kedua ya dari 0 ke 11 ini kan meningkat. Ya, peningkatannya adalah sebanyak 11. 0 ke 11 kan peningkatannya 11. Sedangkan dari titik 2 ke titik 3 ini juga sama meningkat. Ya, dari 11 ke 13 ini sama meningkat. Peningkatannya adalah sebesar 2 ya. Nah, sedangkan dari titik 3 ya ke titik 4 ya, ini bukan meningkat tapi menurun. Dari 13 ke titik 8 kan ini kan bukan meningkat tapi menurun. 13 ke 8 kan menurun. Ya. Penurunannya adalah sebesar berapa? Ya, sebesar 5 ya. Nah, kemudian titik yang menurun ini, nah inilah ya titik berlakunya ya hukum the law of diminishing return. Jadi dalam kasus ini ya the law of diminishing return ya itu berlaku pada titik 8 pada total hasil sebanyak 42 dan kemudian pada tenaga kerja ya sebanyak 4 gitu ya. Itu untuk the law ya of diminishing return ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya ini ada kurva ya. Ada kurva ya. Ada kurva isokuan, ada kurva isokos ya. Nah, di sini kan ada materinya ya. Materinya ini Bapak rasa kalian tinggal pelajari sendiri ya. Jadi Bapak ingin hanya menjelaskan saja apa itu isokuan, apa itu isokos ya. Jadi isokuan, iso itu kan artinya adalah sama ya. Sedangkan kuan itu adalah kuantiti. Jadi kurva isokuan itu adalah kurva ya yang menggambarkan ya. Jadi dengan menggunakan beberapa kombinasi faktor produksi ya, kemudian menghasilkan output yang sama. Ya, Bapak ulangi. Jadi kurva isokuan adalah kurva ya yang menggambarkan ya dengan kombinasi beberapa faktor produksi. Jadi faktor produksinya mau banyak gitu ya, mau sedikit, mau kombinasinya banyak, mau kombinasinya sedikit, tapi tetap ya jumlah barang dan jasa atau output yang dihasilkan itu sama gitu. Makanya disebut sebagai isokuan. Iso itu kan artinya sama. Kalau kuan kan kuantiti atau jumlah barang. Jadi kurva isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan ya suatu produksi ya dengan menggunakan beberapa faktor produksi ya. Jadi faktor produksi itu mau berapa saja ya, tapi tetap akan menghasilkan output ya atau jumlah barang dan jasa yang sama gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa asumsinya. Semakin kurva isokuan ke kanan maka produksi semakin tinggi,
kurva isokuan menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya, dan cembung ke titik origin ya, dan kurva isokuan tidak saling berpotongan ya. Nah, kurva isokuan kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini ya, ini kalau ini kan labor ya atau tenaga kerja, kalau ini kan adalah modal. Nah, ini namanya isokuan nih ya. Ini kurva isokuan nih. Ya, yang lurus kayak gini ya, ini namanya adalah isokuan. Jadi walaupun menggunakan kombinasi faktor produksi ya berapapun, tapi tetap akan menghasilkan ya output yang sama, akan menghasilkan jumlah barang dan jasa yang sama ya. Itu adalah kurva isokuan. Nah, selain ada kurva isokuan, ada lagi kurva isokos ya. Nah, ini pun sama. Iso itu kan artinya sama. Kalau kos itu adalah biaya. Jadi artinya kurva ini ya adalah kurva yang menggunakan beberapa faktor produksi, tapi tetap ya biaya yang dihasilkan ya oleh produsen itu akan sama ya. Jadi walaupun banyak, walaupun sedikit, walaupun ada penambahan, walaupun ada pengurangan faktor produksi, ya tetap biaya yang dikeluarkan ya oleh seorang produsen dalam memproduksi itu pasti akan sama. Ya, nah kurva seperti itu disebut sebagai kurva yang namanya isokos. Nah, kurva isokos seperti apa? Nah, isokos kayak gini nih, yang melengkung ya, yang agak cembung kayak gini, ini namanya adalah isokos, gitu ya. Nah sekarang di sini ada yang namanya laba maksimum ya. Di sini ada yang namanya laba maksimum ya. Nah, apa itu laba maksimum? Jadi laba maksimum itu adalah titik potong ya antara kurva isokos dengan isokuan. Ya, tadi kan Bapak katakan isokuan itu adalah ini kurvanya. Ya, miring seperti ini. Ya, atau lurus ya. Miring lurus kayak gini. Ini namanya adalah isokuan. Sedangkan kalau yang melengkung kayak gini, ini namanya adalah isokos. Kemudian titik temu ya antara isokuan dengan isokos, nah itulah ya disebut sebagai keseimbangan produsen ya, atau bisa juga disebut ya laba maksimum. Jadi laba maksimumnya ini adalah E. Kan titik temunya kan ini ya, titik temu antara ini nih ya, kurva isokuan dengan kurva isokos, ini titik temunya ini ya, E nih. Nah, ini disebut sebagai laba maksimum gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Kemudian dalam konsep biaya produksi yaitu mengenal yang namanya beberapa biaya ya. Nah, ini ada beberapa biaya ya yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama adalah peak cost ya, atau disingkat juga dengan FC, atau biasa disebut sebagai biaya tetap ya. Fix itu kan artinya tetap ya. Nah, apa itu peak cost atau biaya tetap? Jadi biaya ini adalah biaya yang tetap. Ya, jadi output yang mau banyak, mau sedikit ya, ataupun output mau ditambah, mau dikurangi, maka biaya ini tidak berpengaruh. Gitu ya. Jadi andai misalkan Bapak nih ya mau memproduksi ya sebuah pakaian. Ya, jadi produksi pakaian Bapak itu mau ditambah ya mau dikurangi jumlahnya ya, tapi biaya peak cost ini akan selalu sama ya, tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi tidak mengalami perubahan ya besar kecilnya barang dan jasa yang akan diproduksi. Ya, jadi barang dan jasa yang akan diproduksi yang mau banyak mau sedikit ya, itu biaya ini selalu tetap. Apa contohnya ya peak cost? Jadi peak cost itu contohnya adalah biaya gaji karyawan. Ya, atau biaya sewa tempat. Ya, biaya gaji karyawan, biaya sewa tempat ya itu kan tetap. Ya, jadi jumlah barang dan jasa yang diproduksi yang mau ditambah, yang mau dikurangi, maka perusahaan itu tetap saja ya menggaji karyawan segitu aja, nggak ada perubahan. Ya, sewa tempat juga sama, pasti segitu aja. Ya, tidak mengalami perubahan. Ya, makanya biaya sewa tempat ya ataupun biaya gaji itu termasuk ke dalam peak cost gitu ya. Nah, selain ada peak cost, ada lagi variable cost ya. Nah, ini beda dengan peak cost. Jadi kalau variable cost itu adalah biaya yang berubah-ubah. Nah, biaya ini ya adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan banyaknya output yang diproduksi. Jadi kalau output
ya atau barang dan jasa yang diproduksi itu banyak, maka banyak pula biaya ini. Ya, dan sebaliknya, ya di saat output atau barang dan jasa yang diproduksi sedikit, ya maka sedikit pula ya biaya variabel ini. Apa contohnya? Contohnya adalah biaya bahan baku. Ya, contoh misalkan Bapak nih ya punya produksi ya pakaian. Nah, di saat produksi pakaian Bapak itu dinaikkan, pasti biaya bahan baku pakaian itu akan meningkat. Ya, karena kan berbanding lurus ya. Jumlah pakaian yang dihasilkan itu kan berbanding lurus ya dengan jumlah bahan baku. Ya, di saat jumlah produksi pakaian itu akan dinaikkan, pasti perusahaan Bapak itu ya akan mengeluarkan ya biaya untuk membeli bahan baku pakaian itu akan lebih banyak lagi ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan produksi pakaian perusahaan Bapak ini dikurangi misalkan, nah maka biaya bahan bakunya pun pasti akan berkurang juga, gitu ya. Nah, biaya bahan baku itu disebut sebagai variable cost ya, atau biaya yang berubah ya, biaya yang berubah-berubah ya sesuai dengan banyak atau sedikitnya ya barang dan jasa atau output ya yang diproduksi, gitu ya. Oke, yang berikutnya ya, selain ada peak cost, ada variable cost, ada lagi total cost ya atau TC. Apa itu total cost? Ya, total cost itu ini. Jadi total cost itu adalah hasil jumlah ya, hasil jumlah dari peak cost ditambah variable cost. Jadi biaya tetap ditambah dengan biaya variabel itu hasilnya adalah total cost ya atau TC, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi marginal cost ya atau MC. Ya, apa itu marginal cost? Marginal cost itu adalah ini. Ya, jadi marginal cost itu adalah delta ya. Jadi delta itu kan artinya adalah selisih. Ya, selisih dari total cost ya. Jadi total cost akhir dikurangi dengan total cost awal dibagi dengan delta Q atau selisih ya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, gitu ya. Atau kalau dijabarkan lebih rinci lagi ya, MC itu sama dengan TC2. TC2 ini adalah TC akhir ya atau total cost akhir dikurangi dengan total cost awal dibagi dengan Q ya, Q akhir dikurangi dengan Q awal ya. Nah, itu sama dengan MC ya atau marginal cost ya. Nah, marginal cost ya ini sama dengan turunan ya, turunan dari total cost ya. Jadi kalau misalkan nanti ada fungsi ya, ada fungsi misalkan total cost nih, total cost itu tinggal diturunkan aja satu kali ya. Ingat ya pelajaran matematikanya ya, turunan dari total cost ya itu sama dengan MC ya atau marginal cost ya. Jadi kalau misalkan cara mencari marginal cost ya pada suatu fungsi ya, kemudian diketahui fungsinya ada fungsi total cost ya, fungsi total cost ini tinggal diturunkan aja satu kali ya, tinggal diturunkan satu kali ya. Nah, itu namanya adalah marginal cost, gitu ya. Nah, yang kelima ada lagi average cost ya atau biaya yang dibutuhkan ya untuk satuan hasil produksi ya. Nah, ini rumusnya adalah gampang ya. Kalau average cost ya atau rata-rata biaya ya, average cost itu average cost sama dengan total cost dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, jadi kalau ingin menghitung ya berapa sih rata-rata biaya ya atau average cost ya, average cost itu sama dengan ya total cost saja ya atau TC ya. TC dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, gitu ya. Nah, kemudian selain ada average cost ya, ada lagi average peak cost ya atau biaya tetap rata-rata ya. Bagaimana rumusnya ya? Biaya tetap rata-rata. Nah, biaya tetap rata-rata ya tinggal dibagikan saja. Berarti ya biaya tetap dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi ya. Atau biaya tetap rata-rata sama dengan FC ya dibagi dengan Q ya. Atau kalau diterjemahkan ya biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi ya. Nah, ada lagi yang terakhir ya, average variable cost ya atau
biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata itu rumusnya adalah ini, ya, variabel cost dibagi dengan Q, ya, atau biaya rata-rata dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, gitu ya. Ini nanti kalian pelajari ya lebih lanjut ya. Oke, nah selain ada biaya, ada lagi penerimaan ya. Kalau biaya tadi kan kita bermain-main dengan cost ya. Sedangkan kalau penerimaan ya kita bermain-main dengan revenue ya. Nah, sama seperti halnya dengan biaya. Penerimaan juga di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada total revenue ya, atau total penerimaan ya. Nah, total penerimaan ini ada rumusnya. Rumusnya adalah P dikali Q saja. Ya, total revenue itu sama dengan P dikali Q. P itu adalah harga, Q itu adalah jumlah barang yang terjual, ya. Jadi kita kalau ingin mencari total revenue, ya, jadi total revenue itu adalah kita tinggal mengalihkan saja, ya, tinggal mengalihkan price, ya, P ini kan price, harga, ya, dengan jumlah barang Q, ya, Q itu kan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, gitu ya. Nah, yang kedua ada lagi average revenue ya, atau penerimaan rata-rata ya, atau disingkat dengan AR. Apa rumusnya AR? AR itu sama dengan berarti kalau yang ini dikali, kalau yang ini dibagi ya. Ya, berarti tinggal dibagi saja ya, P dibagi dengan Q ya, atau harga barang ya. Harga barang dibagi dengan jumlah barang ya. Maka akan hasilnya akan dapat ya average revenue ya, atau penerimaan rata-rata ya. Jadi harga ya, price ya, dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, gitu ya. Terus ada lagi marginal revenue ya, atau disingkat juga dengan MR ya. Ini rumusnya hampir sama ya dengan MC ya. Jadi delta TR dibagi dengan delta Q ya. Delta itu kan kalau ada delta ya, delta itu kan artinya selisih. Ya, berarti delta TR itu adalah selisih TR, ya, selisih total revenue dibagi dengan selisih jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, ya. Atau kalau lebih jelasnya lagi, TR akhir dikurangi dengan TR awal dibagi dengan Q akhir dikurangi dengan Q awal, ya. Nah, sama dengan MC ya. MR juga sama ya. MR itu sama dengan TR diturunkan ya. Jadi kalau ada fungsi ya, ada fungsi TR, kemudian kita mencari MR itu gampang ya. Fungsi TR itu tinggal diturunkan saja ya. Ingat matematikanya ya, bagaimana cara menurunkan fungsi. Nah, kalau sudah diturunkan fungsi, nah itulah disebut sebagai MR, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada yang namanya ada laba, ada rugi ya. Nah, pertama pengertian dulu ya. Yang pertama adalah profit atau laba. Adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Ya, ada dua pendekatan ya untuk menganalisis keuntungan ya, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal. Kalau pendekatan total itu laba itu TR dikurangi TC. Total revenue dikurangi dengan total cost ya. Jadi Bapak nih kalau misalkan punya usaha ya, Bapak ingin menghitung laba. Ya, berarti laba Bapak tinggal dikurangi saja ya, total penerimaan Bapak dikurangi dengan total biaya ya yang dihasilkan ya. Nah, kalau misalkan total penerimaannya lebih besar ketimbang dengan total biaya, maka hasilnya laba. Tapi sebaliknya, kalau total penerimaannya lebih kecil ketimbang dengan total biaya, maka bukan laba tapi rugi, gitu ya. Makanya kan di sini kan ada penjelasannya. Laba apabila TR lebih besar ketimbang TC. Rugi apabila TR ya, TR itu lebih kecil ketimbang dengan TC. Ya, nah di sini terjadi BEP. BEP itu terjadi ya break even point, titik impas, yaitu pada saat TR sama dengan TC. Ya, di mana total penerimaan sama dengan total cost. Ya, jadi Bapak kalau misalkan punya usaha nih, ya, kemudian usaha Bapak itu misalkan terjadi ya total penerimaan yaitu sama tuh dengan total biaya. Nah, itu disebut sebagai BEP ya. Break even point ya, atau orang itu disebutnya titik impas. Ya, titik impas itu terjadi pada saat TR sama dengan
TC gitu ya. Nah, yang kedua ada lagi ya pendekatan marginal ya. Nah, laba maksimal ya itu sama dengan MR sama dengan MC. Ya, jadi dalam suatu fungsi produksi ya dikatakan laba maksimal apabila MR-nya sama dengan MC. Marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang ingin Bapak sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Dan nanti materi ini ya nanti juga Bapak akan share juga ya di Google Classroom ya, dan nanti silakan ya kalian pelajari sendiri ya. Untuk materi ini memang sebenarnya ini materi apa namanya ya, tidak terlalu penting ya, ini tidak terlalu penting ya, ini jarang keluar ya, jarang keluar dalam ujian akhir semester ya. Tapi kalian juga harus tahu ini ya fungsi produksi ini, apalagi kalian misalkan nanti nih mau mengikuti yang namanya Olimpiade Matematika ya, atau kalau sekarang itu disebutnya adalah OSN ya atau OSK ya, Olimpiade Sains tingkat kabupaten ya, atau Olimpiade sains ya tingkat provinsi ya atau tingkat nasional. Ini materi-materi ini kalian harus paham ya. Jadi walaupun materi ini sifatnya materi tambahan ya, kalian harus memahaminya ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kan kalian nanti akan ikut ya yang namanya OSN ya atau OSP atau OSK ya. Kalau sekarang namanya udah ganti ya, udah bukan OSK lagi, udah bukan OSP tapi KSNK ya, ya KSNK. Ada KSNK itu tingkat kabupaten, ada lagi KSNP tingkat provinsi ya, ada lagi KSN N ya tingkat nasional ya, KSN tingkat nasional ya. Nah, untuk yang materi-materi ya olimpiade ekonomi itu, nah materi-materi ini kalian harus benar-benar memahami ya. Nah, untuk itu kalian silakan ya ini dipelajari ya. Nanti ini soft copy-nya nanti Bapak kasih ya di Google Classroom, atau kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan saja ya. Nanyanya boleh di kolom komentar GCR boleh ya, atau mau japri langsung ke Bapak nggak apa-apa ya, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Oke, karena video ini Bapak upload ke dalam YouTube, dan jangan lupa ya di like and di subscribe ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.